Lagi ramai di media, ada pejabat negara yang meminta semua pihak tidak menambah masalah karena kepentingan politik dan mengejar popularitas saat penanganan pandemi COVID-19. Tepatnya dia minta, jangan tambahin lagi masalah karena kepentingan politik kita, kepentingan ingin popularitas kita, jangan kita mencari popularitas dari masalah kemanusiaan. Karena ditekankan pada jangan tambahin lagi masalah, maka secara otomatis kita bisa menerka kalau yang dimaksud adalah kalangan yang berbeda pendapat dengan pemerintah. Siapa mereka? Bisa politisi di luar pemerintah, kepala daerah, epidemiolog, tenaga kesehatan, aktivis, artis, mahasiswa, bahkan saya dan Anda. Pokoknya kalau kita berseberangan dengan pemerintah, maka kita dianggap menambah masalah. Kita dianggap mengejar popularitas, punya kepentingan politik, bahkan seolah-olah menjadi penjahat kemanusiaan. Apa benar begitu? Mari kita bedah bersama. Bukan hanya pemerintah yang lelah, rakyat pun yang banyak yang lelah dengan sikap pemerintah yang seperti ini. Pandemi tak kunjung usai akibat pemerintah yang tak sigap dan tak siap mengantisipasi lonjakan kasus positif COVID-19. Ya, di saat negara lain yang sudah mulai lepas masker, mulai beraktivitas seperti biasa, lalu banyak yang tingkat penambahan kasus positif harian dan kasus meninggalnya menurun drastis. Indonesia malah kebalikannya. Rakyat sudah lelah diminta diam di rumah. Tidak bisa mudik, tapi penumpang dari India yang sedang darurat COVID-19 karena meledaknya kasus positif akibat varian baru COVID-19 dibiarkan masuk. Bahkan TKA esensial pun dibiarkan masuk. Lalu saat terkena COVID-19 ya, teman-teman kita, keluarga kita, saudara kita mencari oksigen dan obat-obatan sulitnya setengah mati. Mau dirawat di rumah sakit masih antri berhari-hari. Itu pun tidak ada kepastian, sehingga tidak sedikit yang memilih isolasi mandiri di rumah dan tidak mendapatkan perawatan yang baik. Nyawa ibu, bapak, seanak saudara rakyat pun banyak yang meregang karena ini. Lelah rakyat menghadapi situasi seperti ini. Hampir tiap hari ada saja permintaan bantuan, entah melalui telepon, pesan teks, maupun di berbagai grup keluarga, grup lingkungan tempat tinggal, grup teman sekolah, grup rekan kerja, dan grup-grup lainnya. Bahkan permintaan tolong di media sosial karena perlu oksigen, obat, kamar rawat inap. Rakyat sudah berusaha saling membantu, tapi seringkali banyak yang tidak tertolong. Dan beberapa hari kemudian pun pesan baru masuk. Kalau yang kemarin tak bisa kita tolong, kini telah pergi untuk selamanya. Rakyat lelah dalam kondisi seperti ini, melihat orang dekatnya bertumbangan, tapi tak bisa banyak melakukan apa-apa untuk membantunya mendapatkan penanganan, apalagi agar bisa sembuh. Padahal dukungan total sudah diberikan rakyat kepada pemerintah. Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, pemerintah bebas bisa mengatur alokasi anggaran agar bisa difokuskan untuk menangani COVID-19. Banyak kelonggaran yang diberikan kepada pemerintah. Kelonggaran agar pemerintah bisa leluasa menggunakan anggaran dalam jumlah besar untuk penanganan COVID-19. Namun faktanya, menurut Dirjen Anggaran Kemenkeu Issa Rahma Tarwata, pemerintah masih punya tunggakan pembayaran insentif bagi tenaga kesehatan atau nakes senilai 160 miliar pada 2020. Wah, padahal nakes ini adalah garda terdepan kita dalam penanganan COVID-19. Tapi ternyata haknya masih banyak yang belum dibayarkan. Tapi itu belum seberapa. Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan atau Rita Rugaya menyatakan, dari jumlah tunggakan tahun 2020 sebesar 22,08 triliun, baru 5,6 triliun yang pemerintah bayar.
Kalau begitu bagaimana RS bisa memenuhi biaya operasional untuk menangani pasien COVID-19? Memangnya segenap fasilitas kesehatan, obat-obatan, gaji kesehatan, tenaga kesehatan di rumah sakit itu bisa ditalangi pakai ilmu abracadabra, ting 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 gitu. Akibat tundukan yang belum dibayar itu, otomatis pelayanan di rumah sakit jadi tidak optimal. Muaranya publik pula yang ketimpa bala. Banyak pula dari rakyat yang sudah menjadi relawan, baik yang terdata di pemerintah maupun yang menjadi relawan di lingkungan sekitarnya, membantu menangani pandemi COVID-19 agar tidak makin meluas. Solidaritas sosial sesama warga pun semakin luas terbentuk. Kurang apa lagi dukungan yang diberikan rakyat kepada pemerintah? Kurang apa lagi? Lalu saat diingatkan, mereka kemudian malah menyalah-nyalahkan rakyat. Rakyat yang tak disiplin lah, rakyat yang tak bisa bekerja sama lah. Bahkan akun media sosialnya dicecar oleh para pendengung, sampai dicoba diretas oleh entah siapa. Cap kadrun, radikal, dan sejenisnya kemudian coba dilekatkan. Ya, bahkan katanya mau menumbang pemerintahan. Yang hilang dari rakyat itu nyawa bapaknya, ibunya, saudaranya, sanak kerabatnya, sahabatnya, karena vaksin kan oksigennya terhenti karena tidak dapat perawatan memadai di rumah sakit. Jangankan maaf yang pemerintah sampaikan, malah marah-marah, tantangan, dan penyangkalan yang berulang kali keluar. Jadi pemerintah memang lelah, karena tugasnya memang mengurus negara ini, mengelola nyawa dan hidup ratusan juta penduduk negeri ini. Ya harus siap pula dikritik, dicacar, diberikan masukan, diingatkan oleh rakyat. Ya kalau tidak mau lelah dan tidak siap diingatkan, mungkin entah tidak siap atau tidak tempat, memang tidak tepat berada di dalam pemerintahan, mungkin ya gitu. Ya kasihan rakyat sedang susah karena pandemi, jangan lagi ditambah bebannya oleh pemerintah. Sebaiknya pemerintah fokus saja, introspeksi diri, evaluasi bagian mana dari pemerintahan yang belum fokus menangani pandemi, instansi mana yang belum optimal mengurus rakyatnya. Siapa yang masih mencoba mencari keuntungan di tengah situasi sulit ini? Cara mana yang tidak tepat dalam menangani pandemi ini? Jangan malah marah atau menantang rakyatnya. Pandemi COVID-19 yang sudah 1,5 tahun melanda Indonesia ini memang menorehkan rasa lelah lahir dan batin. Tapi ingat, bukan cuma pemerintah, tetapi seluruh bangsa Indonesia merasakannya. Salah satu obat yang ampuh untuk mengatasi rasa lelah ini adalah terbitnya optimisme. Ya. Optimisme itu hanya bisa terbit jika rakyat melihat pemerintahnya bekerja makin sigap, makin siap, makin cepat mengantisipasi lonjakan kasus positif COVID-19 dan dampak turunannya. Dan demi mencapai tujuan ini, maka rakyat pun makin peduli pada kinerja pemerintah. Ya, mereka mempertanyakan, mereka mengkritik dan memberikan saran. Berhentilah menganggap kepedulian rakyat ini sebagai menambah masalah. Rakyat bukan pemusuh pemerintah, Bung. Rakyat bukan musuh pemerintah, melainkan elemen terpenting dalam upaya melawan pandemi hari ini. Musuh pemerintah dan rakyat hari ini adalah COVID-19. Dan musuh ini tidak bisa dilawan dengan pencitraan, penyangkalan, apalagi menghabisi mereka yang berbeda pendapat.